Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam bacaan Renungan Pagi Pulang ke Rumah pada hari ini Sabtu 17 Oktober 2020 dengan judul Standar Penghakiman. Namun sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada lagi pagi ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Firman ini akan menjadi berkat penuntun dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang." Saudara-saudaraku yang kekasih, setiap perbuatan manusia diperiksa kembali di hadapan Allah dan didaftarkan sebagai kesetiaan atau ketidaksetiaan. Di samping setiap nama di dalam kitab-kitab di sorga dimasukkan dengan tepat sekali setiap perkataan yang salah, setiap tindakan yang mementingkan diri sendiri, setiap tugas yang tidak diselesaikan, dan setiap dosa yang tersembunyi, serta setiap kepura-puraan. Amaran sorgawi dan teguran-teguran yang diremehkan, waktu-waktu yang disia-siakan, kesempatan-kesempatan yang tidak dikembangkan, pengaruh yang digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan, dengan akibat-akibat yang luas, semuanya dicatat oleh malaikat pencatat. Hukum Allah adalah standar atau ukuran dengan mana tabiat dan hidup manusia diuji dalam penghakiman itu. Orang bijak itu berkata, "Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat." Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Rasul Yakobus menasihatkan saudara-saudaranya, "Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang." Yakobus 2 ayat 12. Mereka yang di dalam pengadilan dianggap layak akan mempunyai bagian dalam kebangkitan orang-orang benar. Yesus berkata, mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan di dalam kebangkitan dari antara orang mati, mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Lukas 20 ayat 35-36. Dan sekali lagi ia menyatakan bahwa mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 29. Orang benar yang mati tidak akan dibangkitkan sebelum pengadilan dan penghakiman itu selesai. Pada saat mana mereka dianggap layak mendapat kebangkitan kepada hidup. Oleh sebab itu, mereka tidak akan hadir secara pribadi pada persidangan bila mana catatan mereka diperiksa dan kasusnya diputuskan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus akan muncul sebagai pembela mereka, memohon atas nama mereka kepada Allah. Jika seorang berbuat dosa,
kita mempunyai seorang penantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Diambil di dalam Alfa dan Omega jilid 8 halaman 504-505. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, ketika kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Terima kasih oleh karena kami boleh mendalami satu pelajaran penting, yaitu standar penghakiman. Bapa, tolonglah kami. Kami boleh melihat jauh ke depan, bahwa setiap perbuatan manusia akan diperiksa kembali di hadapan Allah, entah itu baik, entah itu jahat. Tolonglah kami Bapa, agar kami tidak hidup di dalam kepura-puraan. Kami boleh hidup di dalam kehidupan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kami percaya bahwa di saat penghakiman, hukum Allah akan menjadi standar atau ukuran di mana tabiat dan hidup manusia akan diuji di dalam penghakiman. Bapa, ajarlah kami agar kami boleh mempraktekkan setiap apa yang menjadi tuntutan atau kebenaran yang harus kami hidupkan dalam kehidupan kami. Bapa, ketika kami akan memulaikan kembali aktivitas kami hari ini, pertolongan kiranya berasal daripada Tuhan yang akan menolong, memberkati, dan melindungi kami. Biarlah hari ini menjadi hari berkat bagi kami, hari penuh sukacita, hari damai sejahtera. Kami boleh melihat akan kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan akan setiap berkat-berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun berada, biarlah mereka semua dalam naungan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, lemah iman dikuatkan, yang sudah undur Engkau panggil mereka, agar di saat Engkau datang pada kali yang kedua, keselamatan dari sorga akan menjadi bagian setiap umat percaya untuk menantikan Yesus sebagai juru selamat pribadi kami. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, pertemuan kita pagi ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi pada besok hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.